University dan sampai sekarang itu berkembang di seluruh negara itu ada micro teaching. Untuk selanjutnya ada konsep dasar pembelajaran mikro akan dijelaskan oleh Nabi. Di sini konsep dasar pembelajaran mikro yaitu untuk mengajar adalah untuk pekerjaan profesional yang yang memerlukan keahlian khusus bagi guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengajar secara teori maupun secara praktik. Kemampuan mengajar perpaduan intelektual, keterampilan, bakat dan seni. Keterampilan yang dilatih secara intelektual dan dipelajari, bakat yang dikembangkan melalui pengalaman. Terus juga ada kekurangan pelatihan tradisional. Ini merupakan pendekatan tradisional yang kurang membekali calon guru karena fokus pada teori dan tidak menjamin kemampuan bersikap dan mengelola kelas. Yang terakhir ada peran micro teaching, yaitu melalui micro teaching dan observer penampilan calon guru yang merekam kekurangan diketahui dan menjadi umpan balik dan perbaikan. Nah, selanjutnya ada pendekatan R&D dan konsep micro teaching yang akan dijelaskan oleh Nabi. Menurut Brownnya, untuk menghasilkan calon guru atau dosen yang profesional sebelum praktik juga mengajari kelas itu ya, calon guru juga perlu dilatih ya pengembangan keterampilannya, terus dengan diberikan kesempatan pengembangannya, terus dia bagaimana mengajarnya juga mengurangi dan menghilangkan kesalahan itu buat mengurangi kesalahan atau kekurangan yang masih ada. Ya contohnya kayak nanti kita gitu ya PPG dan lain-lain itu sebagai salah satu contoh untuk mengembangkan gitu keterampilan dasar mengajar. Jadi salah satu pendekatan pelatihan mengajar ya yang melandasi program pelatihan praktik dan mengajar adalah pendekatan R&D. Jadi R&D itu kayak apa gitu? Jadi R&D itu R-nya rencana, B-nya N-nya nyata ya, N-nya nyata, untuk B-nya bayangan. Jadi setiap guru itu mempunyai rencana. Jadi kita nggak apa ya, nggak gimana nanti, tapi kita udah ada rencana kayak misalnya pas proses mengajarnya ya, kayak kompetensi dan hasil belajar yang ingin kita capai, terus materi pokoknya, metodenya, keterampilan yang dilatihkan, dan medianya, alat. Jadi kita benar-benar harus direncanakan, jadi jangan sampai kita udah jalanin dulu aja, jangan sampai gitu. Terus jalanin dulu yang nyata ya, ini ada M-nya, ada tingkah laku nyata gitu ya. Jadi ini keterampilan ini masih banyak kekurangan atau penyimpangan dari perencanaan dan penyesuaian dengan dinamika kelas. Jadi ini mah nyata jadi terwujudnya gitu ya, apa ya, rencana kita tadi gitu ya. Rencana kita tadi dapat diwujudkan dalam pelaksanaan proses mengajar secara konkret gitu ya. Ini dalam tingkah laku atau yang M-nya ya nyata. Terus juga ya ini oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan dari penampilan tingkah laku nyata tersebut perlu dijadikan balikan atau feedback ya, untuk memberikan gambaran atau bayangan dalam mengimprovisasi dan memotivasi bacaan pembelajarannya. Dan juga ya gambaran bayangan itu mengenai tingkah lakunya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar ya. Jadi kita buat menjadi bahan introspeksi gitu ya, untuk memperbaiki pengajaran waktu yang akan datang seperti itu. Ini juga di sini juga ada ini ya. Ini tuh, jadi guru itu ya dalam uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pengajaran micro teaching itu merupakan kebutuhan yang amat sangat penting itu ya, guna melatih berbagai
keterampilan dasar. Jadi tidak cukup hanya penguasaan teori keguruan saja, tidak cukup hanya teori cara mengajar, cara keterampilan tidak gitu ya, tidak belum menjamin gitu ya, belum menjamin kemampuan penampilan belajar yang baik. Jadi oleh karena itu ya calon guru ya harus terus berlatih ya terus menerus gitu ya untuk apa mengembangkan keterampilan dasar mengajarnya baik secara terisolasi maupun terintegrasi. Jadi melalui program micro teaching seperti itu. Di sini juga ya ini nih ada perbandingan micro teaching dan real teaching. Jadi kalau micro mah kan kecil ya. Untuk yang siswa yang real ya, yang real mah ada 30 sampai 40 orang ya. Terus yang mikro mah cuma 10 sampai 15 orang itu yang mikro. Kalau yang ini yang kompetisi dasarnya yang real mah 2 sampai 4 kalau ada ya kompetisi dasar. Kalau misalnya yang indikator hasil belajar juga 1 sampai 9. Kalau materi juga sangat luas ya. Kalau misalnya yang real mah ya real teaching. Terus waktunya juga 30 sampai 50 menit kalau yang real. Terus juga keterampilan mengajarnya terintegrasi jadi luas lah mencakup luas. Kalau misalnya mikro mah sebenarnya kompetisi dasarnya cuma 1. Indikator hasil belajarnya 1 sampai 3. Terus materi juga terbatas, nggak luas. Ya waktu itu sampai 10 sampai 15 menit aja. Jadi benar-benar yang mikro mah sedikit Terisolasi benar ada mah. terpisah aja. Jadi ini nih ada landasan juga ya, ini landasan pembelajaran mikro. Jadi landasan dalam pembelajaran mikro teaching itu ada 6 ya, ada 6. Jadi ada teori pembelajaran. Jadi mikro teaching itu didasarkan pada teori pembelajaran yang menekankan pentingnya praktek dan menggali dalam proses pembelajaran tersebut ya. Jadi yang kedua ini ada pengembangan keterampilan mengajar. Pengembangan mikro teaching juga ya itu dirancang buat membantu guru untuk mengembangkan keterampilan mengajar melalui praktik dan pembelajaran. Yang ketiga ada fokus pada keterampilan spesifik. Jadi teaching fokus pada keterampilan mengajar spesifik seperti bahasa, penjelasan dan menuntut. Karena mikro teaching ya sekali lagi mikro teaching memang kecil ya, emang kecil. Jadi ini teh mencakup seperti pengantar, penjelasan dan penutup. Jadi sesingkat mungkin gitu. Terus ada praktik terkontrolnya juga. Mikro teaching dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol sehingga guru dapat mempraktikkan keterampilan mereka tanpa khawatir tentang kesalahan. Ada juga umpan balik konstruktif ya. Mikro teaching melibatkan umpan balik konstruktif dari pengawas atau rekan untuk membantu guru meningkatkan keterampilan mereka. Ada juga nih pengembangan refleksi diri mah ini ya. Mikro teaching itu mendorong guru untuk merefleksi praktik mereka sendiri dan mengidentifikasi area perbaikan. Jadi ini mah untuk apa ya, introspeksi diri ya, salah kita kurang kita dari mana lalu diperbaiki seperti itu. Di sini juga udah ada nih tujuan pembelajaran mikro ya. Ini ada ya untuk melatih. Itu tujuan umum pembelajaran mikro itu adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa ya yang calon guru, calon dosen untuk berlatih mempraktikkan beberapa keterampilan dasar mengajar di depan teman-temannya dalam suasana yang bersahabat ya, sehingga mendukung kesiapan mentalnya waktu nanti ngajarnya langsung ya, langsung sama siswanya. Jadi keterampilan dan kemampuan performanya yang terintegrasi untuk bekal praktik mengajar sungguhnya di sekolah ya atau pendidikan. Maka tujuan pembelajaran mikro sebagai suatu pendekatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang ke satu nih untuk memfasilitasi yang melatih dan membina calon guru maupun calon guru dalam hal keterampilan dasar mengajar. Jadi ini mas skillnya ya untuk melatih skillnya nih untuk tujuan pembelajaran mikro ya untuk melatih skillnya. Yang kedua ada untuk memfasilitasi melatih dan membina calon maupun para guru dalam kompetisi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah.
Yang ketiga, untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional ya sebagai tenaga guru. Yang keempat, ada untuk memberikan kesempatan ya kepada calon guru untuk berlatih ya, dan mengkoreksi serta menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam hal keterampilan mengajarnya. Yang terakhir ya ini ada untuk memberikan kesempatan kepada setiap yang berlatih maupun calon guru atau udah yang jadi guru ya untuk meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya sehingga guru memperlihatkan kepada siswa. Di mana nih? Selanjutnya ada fungsi manfaat dan juga prosedur micro leaching yang akan dijelaskan oleh Kak Aisyah. Pelajaran kedua tentunya sini juga ada prosedur penampilan dasar mengajar. Untuk fungsi yaitu fungsinya untuk memberikan umpan balik, baik itu umpan baliknya melalui kelebihan ataupun berupa kekurangan. Dan juga fungsinya yaitu membantu calon guru untuk menemukan dirinya dan juga model penampilan guru. Tentunya di sini juga ada manfaat pembelajaran mikro. Yang pertama yaitu manfaatnya untuk mengembangkan latihan juga praktik cepat, efisiensi waktu, fokus objektif dan observasi sistematis. Nah di sini juga ada prosedur keterampilan dasar mengajar. Untuk prosedurnya yaitu kita harus memahami atau harus paham terlebih dahulu, harus paham teorinya terlebih dahulu, didiskusikan prinsip dan juga harus praktik. Dan untuk praktik ini tuh dari 10 sampai 15 menit. Biasanya untuk praktik ini tuh melalui rekaman ataupun evaluasi. Bisa juga latihan ulang jika perlu dan juga untuk memainkan strategi sekitar lapangan. Sekian pemaparan materi dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang aku alami aja sampai 47. Aku juga 47 dalam kelas ya, dari kelas 3. Aku mah dari awal aku masuk, aku mah ini gini ngasih peraturan gitu ya. Peraturan dilanggar. Ini aku lagi nih dari awal aku ngasih peraturan gimana kalau misalnya begini ya. Untuk kelas 3 aku awalnya gitu aku baru masuk ibu kasih peraturan yang ke-1 intinya mah kalau misalnya lagi nulis poin tertib ya, lagi nulis kalau ada yang nulis di bawah sok aja cuma jangan berisik ya, kalau main-main sok tapi jangan berisik apa gitu ya. Jadi intinya jangan bersih. Ya ini aku main jadi kayak gini kalau misalnya ada yang nggak musik ini ya kayak ya kalau aku ya gitu mah ada yang lari-lari misalnya sok mau lari-lari kalau mau lari-lari nanti ibu kasih tugas yang banyak cara buat kayak dia biar dia atau kayak kalau misalnya kan aku bukan wali kelas ya kalau wali kelas itu kayak ini gini galak lah gini wali kelas kalau misalnya nih kalau kalian berisik ibu videoin ini videoin nanti ibu kirim ke wali kelas itu aku jadi iya aku mah kayak gitu ya biar gini ya biar cepet aku kayak gitu atau gini sok kalau misalnya mau pulang kan saya mau pulang kan ya kalau yang berisik nih ya kalau yang berisik nanti ibu nggak akan kasih sesuatu gitu aku mau jadi ada yang Oke Bu. yang benar-benar disiplin gitu aku Oke Bu. kasih perhatian lebih lah gini ya. Masih sudah baru Ya kalau di sini mah support aturan kelas ya, terus tata letaknya kelas juga. Jadi ada siswa, kadang ada siswa ya yang ini gini yang Kristen, misalnya yang Kristen sama Islam nggak mau nyatu. Nyatu. Nggak mau sebangku. Siap. Nggak mau sebangku. Jadi kita kasih pengertian loh ya, kasih pengertian toleransi. Terus ini ada yang gunakan teknik perhatian. Jadi beri perhatian
sudah fokus saya dengan memanggil nama mereka ya sebenarnya sudah suka memanggil nama diri yang krisis yang Evelyn dulu gitu nih jadi benar-benar kan jadi kan terus jangan juga jangan lupa juga ya kasih aktivitas interaktif ya sama dengan ini ya terus ini sih ya tegasin aja konsentrasi Di meja Bapak. berarti konsekuensi ya bukan ancaman ya Dan nambahinnya sebenarnya mah balik lagi ke metode pembelajarannya juga. Kayak misalkan kalau aku kan kebetulan ada di kelas 1 juga, jumlah siswanya 53 orang. Ya, jadi kalau misalkan kita udah mulai lihat nih si anak-anaknya udah nggak mulai konsentrasi ya Bu ya, kayak udah nggak kondusif di kelas. Jadi kita sebisa mungkin kayak bikin suatu kegiatan kayak games, kayak games buat menarik perhatiannya. Biar si anak-anaknya fokusnya ke kita lagi. Terus letak tadi kata Nabila sih cocok sih buat diterapkan soalnya kayak misalkan aku melihat kalau misalkan anaknya yang bandel nggak ada bandel sih maksudnya kemudian gitu ya Tenaganya yang berlebihan. iya dia tuh jadi biar karapnya gitu kericuhan di kelas tapi aku mah suka ditaruh di mejaku jadi duduknya sama aku gitu biar yang lain nggak keganggu kayak gitu sih. Terus kalau misalkan mau membuat aturan harus tegas gitu harus tahu konsekuensinya si anak harus tahu kalau misalkan melanggar konsekuensinya seperti apa ya kayak gitu sih. Kalau misalkan gak kondisi mah kalau misalkan anak-anaknya SD mah pasti bakal ya udah nggak rame udah nggak jadi yang belum bisa benar-benar kayak tegas jadi kita kasih Jadi susah nih aku jadi makanya gue ngalihinnya ke guru yang lebih tegas gitu. Harus yang lebih tegas kan berarti laporan. Cuma kebodohan jadi nggak laporan lagi jadi cuma gitu ya. Cuma lebih laporan kualitas. Cuma lebih laporan kualitas. Cuma kalau misalnya ada anak yang ini nggak nulis sendiri hafalan atau enggak yang lainnya lah gitu. Iya mau bakal ibu Iya siap. Nanti aku ini juga sebenarnya nyambung sama pertanyaan Orofik tadi gimana sih biar caranya muridnya tuh menghormati gitu. Gimana caranya biar bisa menjadi guru yang berwibawa. Sebenarnya kayak kita tuh harus menjadi guru yang lembut tapi tegas. Kita harus punya aturan yang paten gitu. Kalau misalkan kamu melanggar konsekuensinya seperti ini. Sebenarnya setiap guru pasti kan punya wibawanya sendiri-sendiri ya. Ada yang pembawaan dirinya tuh santai, ada yang pembawaannya tuh kayak senang bercanda, ada juga yang memang dari kejauhan aja murid itu udah takut gitu liatnya gitu. Nah gimana sih caranya biar kita bisa murid-murid itu bisa nyaman belajar sama kita tapi mereka juga menghormati kita gitu. Selain dari memberikan pendidikan soal adab dan etika yang udah pasti itu kan dimulai juga dari lingkungan juga yang mempengaruhi gitu. Kita juga harus bisa menjadi seorang pendidik yang tegas yang memiliki aturan dan juga prinsip-prinsip pendidikan yang memang kuat dalam mengaplikasikan ke pembelajaran. Itu sih kalau menurut aku mah. Ya aku jadi nambahin ya. Aerobiknya biasanya ya yang buat kesopanan nih aku maunya dari kalau misalnya aku mah setiap ngajar ya. Setiap ngajar setiap aku awal baru ngomong di rumah udah ngasih tahu kayak ini ya ibu ingetin lagi buat kesopanannya nih kalian di kelas. Misalnya kalau misalnya kalian ketemu ibu nih di jalan jangan mah harus saling gitu gini ya. Aku membiasakan buat awalannya kita ngomong dulu tentang hal-hal yang kayak gitu gini. Jadi untuk mengingatkan dia nggak akan lupa harus katakan harus sopan biar ilmunya Terus jangan ada jangan ada kayak bahasa namanya juga kecil karena masih kecil menormalisasi ya jangan menormalisasi hal yang nggak sopan gitu. Kalau misalkan itu nggak sopan sama sopan ya saat itu salah terus jangan ada bahasa yaudah nggak apa-apa masih anak kecil masih kelas 1 SD misalnya justru karena masih kecil makanya harus dididik dari kecil gitu biar mudah. Iya paham. Sebenarnya dari ini Rofi. Rofi parah. Awalnya KUT parah. Tidak ada pertanyaan lagi. Tapi kamu kita mulai bully, kamu mulai bully. Sudah tahu. Berarti langsung kesimpulannya. iya
Nah, jadi kesimpulannya, teaching adalah jembatan teori praktik yang membangun kompetensi pedagogis guru melalui isolasi keterampilan dan umpan balik objektif. Ini membentuk guru berkualitas sesuai dengan standar pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang